Selamat malam saudara, Partai Amanat Nasional pada malam hari ini menyelenggarakan peringatan atau perayaan hari ulang tahun yang ke-26 sekaligus pelaksanaan kongres yang ke-6 di Hotel Kempinski, Jakarta. Dan acara pada malam hari ini mengambil tema Indonesia Terdepan sebagai cerminan dan juga harapan tonggak menuju Indonesia Emas 2045. Dan nanti kita juga akan melihat secara langsung, laporan langsung dari rekan kami Egit Hapsari yang ada di Hotel Kempinski, Jakarta. Dan sekarang marilah kita bersama-sama mengikuti jalannya peringatan hari ulang tahun ke-26 dan juga Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional. Di antaranya sudah hadir bersama saya Kak Syahnas dan Kak JJ. Selamat malam Kak Syahnas, Kak JJ. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kompak banget nih. Nah ini boleh diceritain nggak tenunnya dari mana dan mungkin ada filosofi apa nih di balik pemilihan kostum malam ini? Ini pada malam hari ini kita pakai tenun jadi dari Bali. Ini bawahannya tenun Bali dan atasannya juga Bali, jadi nuansanya Bali. Pakai ini juga apa ya, belangkon Bali. Udeng ya, namanya udeng. Oh iya, kalau di Bali udeng gitu. Jadi filosofinya apa ya? Mungkin lebih, aku tuh belum pernah pakai, kita tuh belum pernah, kita biasa adat Sunda, pengen mencoba pakai baju dari adat lain, makanya kita coba malam hari ini pakai dari Bali. Wah, keren banget, kompak banget. Nah Kak Syahnas, Kak JJ, ini kan hari ini Partai Amanat Nasional berulang tahun ke-26. Masih bisa dibilang muda tapi sudah menginjak usia matang. Apa harapannya sebagai kader muda apa dari Kak JJ? Yang pertama saya ucapkan selamat ulang tahun buat Partai Amanat Nasional. Saya berharap Partai Amanat Nasional bisa nambah lagi kader-kader mudanya, karena sekarang mungkin sudah banyak, tapi saya harap kedepannya lebih banyak anak muda dan bisa sadar politik, karena anak muda itu menjadi agen inovasi dan perubahan. Jadi saya harap anak muda selalu terlibat dalam politik. Oke, terima kasih Kak JJ dan Kak Syahnas. Selamat datang di peringatan Hari Ulang Tahun PAN ke-26 serta peresmian pembukaan Kongres PAN ke-6 tahun 2024. Peringatan Hari Ulang Tahun PAN yang ke-26, PAN mengambil tema Bersama PAN Indonesia Terdepan. Keberagaman alam Indonesia sudah bisa dilihat di sepanjang foyer menuju ballroom. Dan di rangkaian acara malam ini juga akan ada berbagai keragaman seni budaya Indonesia. Ya, benar sekali, PAN memang dikenal sebagai gudangnya para pekerja seni. Dan Bapak Zulkifli Hasan juga merupakan seorang tokoh yang dekat dengan dunia seni dan budaya. Karena memang salah satu komitmen PAN adalah memajukan industri kreatif Indonesia dan memberikan ruang bagi para seniman untuk berkarya. Nah, malam ini rekan-rekan artis yang tergabung dalam PAN juga akan ikut memeriahkan acara ulang tahun PAN. Hadirin, di acara malam hari ini kami akan menampilkan tari dan seni Nusantara yang akan dinyanyikan oleh seorang penyanyi yang sudah terkenal mancanegara, yaitu Putri Ayu, yang pernah berduet dengan Christian Bautista, lalu David Foster dan Michael Bolton, dan juga ada nanti Happy Asmara, lalu juga ada artis-artis termasuk Pasha Ungu. Inilah dia persembahan tari dan seni Nusantara, Indonesia Terdepan.
Saya hanya jadi terkesan. Bersemayam di bukit batu, hati siapa tak terpaut mendengar lagu Zapin Melayu. Laksamana raja di laut, bersemayam di bukit batu, hati siapa tak terpaut mendengar lagu Zapin Melayu. Mohon izin Bapak Presiden, mohon izin Ayahanda Ketum. Mana semangatnya kader?
Khusus untuk kader PAN dari Indonesia Timur, mana suaranya? Ikan naik di pantai. Ikan naik di pantai, mama dong turun beli ikan di pantai. Lihat kau minum moke dong buat rumput rampe. Kurang nikmat apa kita hidup di NTT. Dari timur hari baik NTT, dari Flores kami hadir kembali. Hanya lewat lagu ini kami ingin menghibur. Katakan dari Joko untuk semenanjak ini kita punya makan tentunya tahu apa kita nggak hebat udah menjadi hobi orang penet California Ikan naik di pantai, mama nonton beli ikan di pantai. Lihat kau minum moke dong buat rumput rempet. Kurang nikmat apa kita hidup di NTT. Ikan naik di pantai, mama dong turun beli ikan di pantai. Lihat kau minum moke dong buat rumput rempet. Kurang nikmat apa kita hidup di NTT. Yes. Banyak orang yang nanya, ini kok ulang tahun PAN, Kongres PAN, LED-nya dari depan sampai belakang wah banget. Tahu nggak kenapa? Wah, kenapa Pak? Karena pengisi acaranya artis-artis PAN semua. Jadi uangnya di situ-situ aja. Betul. Alhamdulillah Pak Jul, keringat belum turun, uang udah terima. Kamu udah dibayar? Udah. Kapan? Tadi. Kok nggak kasih ke aku? Ya uang kamu masuk aku. Oh. Ya. Di mana-mana biasanya uang suami punya istri, bener gak Bu? Ini udah beda, emansipasi pria pokoknya ya. Hadirin sekalian, dari sekian banyak warisan seni budaya dari tanah Jawa, wayang adalah salah satu yang berkembang cukup pesat. Ya, banyak cerita yang ditawarkan dalam pertunjukan wayang. Salah satunya adalah Mahabharata, yang di dalamnya terdapat cerita 5 saudara dengan kemampuan unik yaitu Pandawa 5. Pak, Yes. kamu tahu nggak apa persamaan Pandawa 5 dengan PAN? Wah, tahu banget. Jadi ada satu tokoh Pandawa 5
nih Bapak Ibu ya, yang kemampuannya itu membutuhkan ketelitian, kecermatan dan fokus yang sama seperti PAN saat memperhitungkan langkah politiknya. Tuh. Tepat. Arjuna sang pemanah, seperti apa sosoknya? Mari kita saksikan bersama tayangan berikut ini yang akan dilanjutkan dengan laporan dari Ketua Panitia Acara Ibu Intan Fauzi. Alkisah dalam pewayangan. Terdapat 5 anak laki-laki Pandu yang biasa disebut Pandawa 5. Kelima putra tersebut adalah Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Arjuna, sang kesatria yang paling sakti di antara Pandawa lain. Seorang pahlawan yang tak tertandingi. Arjuna dikenal bukan hanya karena ketampanannya, tetapi juga karena keberaniannya tiada tara dan keterampilan memanah yang luar biasa. Arjuna, putra Pandu, kesatria yang gagah berani dalam pencarian makna hidup dan tujuan. Arjuna memutuskan untuk bertapa. Arjuna menutup mata, mengarahkan pikirannya kepada Sang Maha Kuasa. Dalam momen suci itu, ia menerima senjata sakti, sebuah panah yang membantunya dalam pertempuran yang akan datang. Dengan panah sakti di tangannya, Arjuna merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Ia mengangkat panah tersebut dan terbang ke langit, melampaui batas-batas dunia. Jangan kemana-mana, Arjuna akan kembali. Saksikanlah terlebih dahulu sambutan dari Ketua Panitia berikut ini. Ya saudara, seperti yang kita saksikan bersama bahwa acara hari ulang tahun ke-26 dan juga Kongres PAN ke-6 ini berlangsung begitu meriah dan penuh dengan nuansa keragaman budaya Indonesia. Dan yang pastinya acara ini bisa semeriah ini karena kerjasama dan juga solidaritas dan juga soliditas dari kader-kader PAN. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung kembali dengan rekan kami Anggit Hapsari yang berada di Hotel Kempinski Jakarta untuk berbincang dengan Ketua DPP PAN yaitu Zita Anjani. Silakan Anggit. Sekarang saya akan mewawancarai salah satu konseptor di balik kemegahan Kongres ke-6 PAN dan juga hari ulang tahun PAN ke-26 malam ini, yaitu Mbak Zita Anjani yang juga selaku Ketua DPP Partai Amanat Nasional. Selamat malam Mbak Zita. Malam, cantik sekali. Terima kasih sama-sama, bajunya juga bagus banget. Iya, menebarkan budaya Indonesia ya. Betul. Tapi boleh ditanya nggak sebelum kita masuk ke acara nih, nanya tentang acara, untuk kostum yang digunakan Mbak Zita ini inspirasinya dari mana? Ya, Zita hari ini menggunakan kostum dari Bali. Karena memang Bali Pulau Dewata indah sekali. Betul. Jadi kita gunakan baju lengkap Bali, ini yang sedikit modern beserta dengan suntingnya lengkap. Oke, ini kan Mbak Zita salah satu konseptor di balik kemegahan acara malam ini ya. Boleh diceritain nggak Mbak Zita, mungkin behind the scene-nya gimana nih sampai bisa mengusung tema Indonesia terdepan? Apa yang ingin disampaikan? Iya, jadi hari ini dan juga besok tanggal 23 dan 24 adalah HUT serta Kongres PAN, HUT PAN yang ke-26 dan juga Kongres PAN yang ke-6. Kebetulan bersamaan dengan Hari Kemerdekaan di 17 Agustus, masih di bulan kemerdekaan, jadi kita mengusung tema Indonesia terdepan. Kalau dilihat hari ini konsepnya It's All About Indonesia, Wonderful Indonesia, bisa dilihat dekorasinya, ada hutan, ada laut yang dimana ada satwa dan juga fauna dan juga ada beberapa satwa yang sudah punah kita tampilkan lagi, jadi betul-betul kita menampilkan keindahan alam Indonesia. Oke, bisa dilihat ya di blue carpet belakang ini ya, Ya, keren jadi kalau sekali. Dilihat, ada ikan-ikannya, itu ikan-ikan asli Indonesia, lalu nanti ada macan Sumatera.
lalu ada beberapa binatang yang sudah punah juga nanti muncul gitu. Jadi untuk tanggal 23 ini karena ini pembukaan, konsepnya adalah hutan dan juga lautan. Nah besok konsepnya berbeda lagi, kejutan lagi. Kejutan ya, jadi nggak boleh di-spill malam ini ya berarti ya. Harus datang lagi. Jadi ini menarik ya, jadi di satu sisi ini futuristik sekali, tapi di sisi lain tetap mengedepankan budaya dan kearifan lokal Indonesia. Ini, nah dari dengar-dengar nih katanya semua kader PAN ini bergotong royong ya untuk menyukseskan malam ini. Ya, sudah menjadi tradisi di Partai Amanat Nasional, setiap kali acara HUT atau BIMTEK atau acara besar lainnya tidak menggunakan IO, tapi langsung diwajibkan oleh ketum seluruh kadernya untuk turun tangan. Contohnya ada salah satu anggota DPR kita juga menjadi seksi konsumsi, ada yang menjadi seksi transportasi, seksi protokol, dan saya sendiri di SC dan juga semuanya ya ikut repot di semuanya. Jadi itu merupakan tradisi di PAN bahwa kita setiap ada acara kita kompak dan ini menjadi event kita bersama. Oke, nah untuk Kongres dan juga hari ulang tahun malam ini juga akan menampilkan performance yang menampilkan keunikan budaya Indonesia. Kenapa memilih untuk menampilkan itu? Ya karena sekali lagi ini masih bulan kemerdekaan, jadi kita ingin juga lebih banyak lagi rakyat Indonesia yang sadar akan keindahan Indonesia, dan kebetulan HUT ini juga bukan hanya dihadiri oleh kader-kader PAN, baik yang hadir langsung maupun di seluruh daerah, tapi juga beberapa tamu undangan yang kalau bisa dilihat banyak sekali pengusaha-pengusaha muda, lalu juga ada organisasi-organisasi anak muda, lalu juga banyak influencer anak muda, dan juga tentunya bukan PAN kalau gak ada artisnya dan influencernya juga banyak sekali anak muda. Jadi kami harapkan ini bisa tamu-tamu undangan ini juga bisa menciarkan bahwa partai politik bisa hadir dengan membawa kegembiraan, karena PAN kita selalu berpolitik dengan riang gembira. Oke, nah untuk hari ulang tahun ke-26 Partai Amanat Nasional, apa harapan ke depannya ini menginjak usia ke-26? Harapannya tentunya di Republik Indonesia kita semakin menuju demokrasi yang semakin dewasa, ya semakin merangkul, semakin kekeluargaan, sehingga kita bisa mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Zita. Sama-sama, terima kasih. Ya saudara, seperti yang tadi disampaikan dalam perbincangan antara rekan kami Aiki dan juga Ketua DPP PAN Zita Anjani, bahwa memang kegiatan ulang tahun PAN yang ke-26 dan juga Kongres ke-6 ini memang merupakan solidaritas atau benar-benar diselenggarakan atas kerjasama dari para kader PAN. Dan juga tadi disampaikan bahwa acara ini ingin sekali untuk mengangkat nuansa wonderful Indonesia, keindahan Indonesia, keragaman fauna, hayati, dan semuanya ditampilkan dalam beragam balutan busana dan juga bahkan dekorasi di lokasi acara, yaitu di Hotel Kempinski Jakarta. Dan seperti yang kita saksikan saat ini sudah tampak banyak sekali tamu undangan yang hadir. Ada Presiden Joko Widodo dan juga sejumlah tamu undangan, di mana seperti yang kita saksikan bahwa tadi Presiden Joko Widodo diapit oleh Ketua Majelis Pertimbangan Partai PAN yaitu Hatta Rajasa dan juga Ketua Umum PAN yaitu Zulkifli Hasan. Baik, ini adalah momen pada saat Presiden Joko Widodo tiba di Hotel Kempinski Jakarta pada saat acara akan dimulai. Dan tadi juga kami menyaksikan ada sejumlah petinggi partai yang hadir, salah satunya adalah Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Ketua Demokrat, dan juga tadi hadir Menteri BUMN Erick Thohir dan juga sejumlah tokoh-tokoh nasional. Ya, dan juga tadi dalam pembukaan acara juga disampaikan bahwa PAN ini layaknya sosok Pandawa. Lebih tepatnya adalah Arjuna, di mana Arjuna ini dikenal sebagai sosok yang paling hebat begitu di antara kelima atau keempat Pandawa yang lain, karena selain tampan tapi juga memiliki keberanian dan juga keterampilan yang sangat tinggi. Dan tadi juga kita mendengarkan sejumlah aspirasi dan juga harapan dari para kader-kader PAN, bahwa harapannya di usia PAN yang sudah cukup matang yaitu 26 tahun diharapkan akan lebih banyak lagi kader-kader muda yang bergabung dan menggelorakan semangat PAN untuk bisa mendorong dan juga mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, seperti yang kita saksikan, ini adalah Presiden Joko Widodo dan juga didampingi oleh Bapak Hatta Rajasa dan juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dan pastinya ini akan menjadi sebuah momen penting bagi PAN untuk bisa melakukan konsolidasi dan juga memperkuat semangat dari kader-kader PAN, karena juga kita mengingat sesaat lagi di bulan November akan diselenggarakan Pilkada serentak 2024.
Dan sekali lagi acara pada malam hari ini mengangkat tema keragaman Nusantara, di mana acara ini akan menghadirkan seniman-seniman papan atas tanah air. Di mana tidak hanya itu, seniman-seniman ini ternyata juga adalah kader-kader dari PAN. Baik, dan yang saat ini kita saksikan adalah kehadiran dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang saat ini tengah memasuki ruangan dan juga akan bergabung bersama tamu-tamu undangan lainnya, termasuk juga dihadiri oleh 38 DPW dari PAN dan juga perwakilan kader dari seluruh Indonesia. Dan acara pada malam hari ini juga akan diselenggarakan selama 2 hari, hari ini dan esok hari di Hotel Kempinski. Dan salah satu alasan mengapa Hotel Kempinski menjadi lokasi dipilihnya karena juga memiliki sejarah yang cukup panjang dalam pembangunan Jakarta dan Republik Indonesia, karena hotel ini juga pernah menjadi venue pertama begitu ya, dan diresmikan oleh Presiden Soekarno sebagai venue menginapnya para atlet dalam ajang Asian Games keempat. Ya, saat ini seperti kita saksikan adalah kemeriahan para kader PAN yang ikut hadir untuk bisa menggelorakan semangat kebersamaan dalam peringatan hari ulang tahun PAN yang ke-26, usia yang tentu saja tidak lagi muda. Dan seperti yang kita ketahui bahwa PAN sendiri adalah sebuah partai yang lahir pada zaman reformasi, tepatnya di tahun 1998. Ya, dan acara pada malam hari ini juga dihadiri oleh sejumlah selebritis tanah air. Tadi seperti yang kita lihat, baik ini yang saat ini kita saksikan adalah Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih Indonesia. Dan juga ini adalah Presiden Joko Widodo, didampingi oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Baik, dan selanjutnya kita akan mengajak Anda untuk kembali ke Hotel Kempinski Jakarta untuk melanjutkan acara. Kita ambil dari kisah pewayangan. Dari Mahabharata kita mendapatkan pesan, kalau kebaikan pasti menang dalam melawan kejahatan. Seperti Pandawa yang merupakan tokoh utama Mahabharata, Partai Amanat Nasional juga merupakan partai yang penting di dalam dunia politik di Indonesia. Terbukti dengan adanya penambahan jumlah kursi DPR RI di pemilu yang lalu. Namun, bagaimanakah awal perjalanan partai berlambang matahari putih ini? Mari kita saksikan bersama penayangan video perjalanan Partai Amanat Nasional. PAN, 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 selalu terdepan. PAN, 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 pasti ada harapan. Saatnya 2024 milik Partai Amanat Nasional. Cocok. Ini rumah kita semuanya,
untuk dari pusat, dari fraksi, dari DPD dan juga mengundang berbagai kalangan. Ini markas kita, saudara, untuk berbuat melanjutkan cita-cita perjuangan para pendiri partai kita ini. Bekerjalah sungguh-sungguh, bekerjalah sepenuh hati, bekerjalah dengan sepenuh tenaga, bela rakyat tanpa tawar-menawar. Oke gas, tambah 2 torang gas. Pan, selalu terdepan. Pan, pasti ada harapan. Pan, hidup semakin mapan. Pan, bareng Zulkifli. Saya sangat terharu 15 tahun PAN selalu bersama saya. Perjuangan saudara-saudaraku di pemilu 2024 yang lalu telah dicatat sejarah sebagai bagian dari misi perjuangan untuk membesarkan partai kita di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, saudara-saudara. Di tengah persaingan yang begitu ketat, alhamdulillah, berkat kerja keras saudara-saudaraku semuanya, oleh karena itu terimalah rasa hormat saya kepada saudara-saudaraku semua. Jika saudara-saudaraku terus berjuang demi berkibarnya panji-panji partai di seluruh pelosok negeri, PAN menyatakan bahwa Pilpres sudah usai. Layar pertunjukan telah kita lipat. Cerita kompetisi sudah tutup mukir. Kita harus move on, saudara. Bergerak ke depan dengan agenda dan permasalahan bangsa yang tidak mudah dan penuh tantangan. Jangan pernah letih dan lelah dalam perjuangan untuk rakyat. Karena melalui tangan-tangan saudaraku kader PAN, Tuhan telah menitipkan pesan kebaikan yang harus saudaraku laksanakan demi bangsa dan negara. Sejak Partai Amanat Nasional lahir di tahun reformasi 1998, PAN secara konsisten mengambil peran, mengambil bagian dalam rangka memberikan sumbangsih pemikiran, gagasan, ide-ide besar, tenaga, serta kekuatan untuk memastikan arah pembangunan bangsa menuju masa depan Indonesia yang lebih baik. Dalam proses 26 tahun usia PAN hari ini, kita bersyukur PAN telah melahirkan 4 ketua umum. Dan salah satu di antara ketua umum dari 4 ketua umum yang ada, kita memiliki kader terbaik, Bapak Zulkifli Hasan. Dan Bapak Zulkifli Hasan adalah salah satu ketua umum yang dicintai oleh kadernya dan terbukti sudah memimpin selama 2 periode. Harapan kita tentunya di hari ulang tahun PAN ke-26 dan Kongres PAN ke-6 ini, Bapak Zulkifli Hasan bisa memimpin kita kembali. Lanjut. Lanjut. Sekali lagi yang kompak, lanjut. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Ayahanda Ketua Umum tercinta Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo, terima kasih atas kehadiran Bapak di acara HUT PAN dan pembukaan Kongres PAN malam hari ini. Kehadiran Pak Presiden Jokowi menambah keceriaan dan kegembiraan kader-kader PAN seluruh Indonesia. Saya persembahkan pantun buat Bapak Presiden. Cahaya lilin bertabur bintang, lampunya indah lalu diterangkan. Untuk Pak Presiden yang berkenan datang, sejuta terima kasih kami haturkan. Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Raka Buming Raka, terima kasih kehadirannya. Insya Allah penutupan besok Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo, insya Allah. Tamu undangan, ketua-ketua umum partai, sebelum Munas Golkar kami sudah mengundang Pak Bahlil sebagai ketua umum Golkar, padahal belum Munas Pak waktu itu. Pak Bahlil ini Pak, dulu mentor kita itu namanya Pak Akbar, Bang Akbar Pak. Itu jebolan Golkar, jebolan HMI. Wah, licinnya luar biasa Pak. Lah saudara Bahlil ini Pak, jebolan Golkar, jebolan HMI, jebolan HIPMI Pak. Wah, Masya Allah. Semua diolah Pak, hati-hati Pak. Saya bilang kemarin sama teman-teman dari Nasdem, hati-hati Pak Bahlil, jangan dilihat masih muda. Wah, ginkangnya Pak, udah lari di atas pohon-pohon ya, Pak. Pak AHY yang juga Ketua Umum Demokrat, terima kasih sudah hadir. Wakil Ketua MPR Saudara Yandri Susanto, sahabat saya Wakil Ketua MPR Mas Jazilul, saya panggilnya Syekh. Para menteri, ada Pak Erik, ini Pak orang penting Pak, sengaja kami undang Pak Khairul Tanjung, terima kasih sudah hadir. Pak Budiari, Bu Putri, Wan Timpres, agak pojok tapi hati-hati itu Pak, itu Pak Muzani, ini Pak Haye, hati-hati Mas Bahlil, itu yang menentukan masa depan kita nanti itu. Yang pojok lagi siapa ya? Gak kelihatan. Rosan, pojok lagi. Pak Irel, ya dari PKS. Dulunya ya. Sekarang Gelora. Ralat. Siapa lagi yang belum? Para gubernur yang hadir, Ibu Khofifah, Pak Dedi, Kang Dedi, Pak RK, nggak tahu saya hadir apa tidak. Gubernur Jakarta insya Allah. Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur insya Allah. Pak Lutfi, ada Pak Lutfi, terima kasih sudah hadir. Semua saja, mohon maaf kalau saya tidak sebut semuanya.
P3, sahabat saya Pak Mardiono, teman-teman Raja Juli dari PSI, PBB, Ketua Umum PBB, terima kasih sudah hadir. Nasdem, mana Nasdem ya? Oh, Sekjen Nasdem, terima kasih sudah hadir Pak. Salam dan Bang Surya. Juga dari Malaysia mewakil Pak Anwar, Menteri Dalam Negeri yang juga Sekjen PKR, Pak Nasution, mana ya duduknya, berdirinya. Pak, terima kasih sudah hadir di sini. Bapak Presiden, kami memang mengundang berbagai kalangan di sini juga. Kami mengundang Ketua Kadin, Ketua Umum HIPMI, kami juga di sini Ketua Umum HIPMI, PMII, Pemuda Muhammadiyah, para calon gubernur semuanya, teman-teman influencer juga banyak kami undang Bapak. Desainer muda kami undang juga di sini. Ada Apindo, ada Hipindo dan lain-lain, semua hampir semua datang. Pendek kata, kami mengundang berbagai kalangan Bapak Presiden, agar para pengusaha, ormas, teman-teman melihat bahwa berpartai juga menyenangkan. Berpartai juga tidak sekeras yang dilihat, tapi juga banyak kegembiraan. Oleh karena itu kami dari berbagai kalangan mengundang Bapak-Bapak Ibu sekalian, dan kami ucapkan terima kasih banyak yang tak terkira atas kehadirannya. Pak Hatta Rajasa, Ketua MPP kami yang telah membersamai kami, mendidik saya dari awal, Bapak Presiden, Pak Hatta, terima kasih. Seluruh pengurus DPP, Ketua Panitia, SC, OC, ini patungan Bapak, ya panitianya kader PAN, yurannya juga kader PAN, patungan, ada yang dari calon bupati, dari gubernur, mumpung pilkada Pak, banyak yang bantu Pak. Jadi kita bisa acara yang bagus seperti ini. Saudara-saudara, Kongres PAN memang kali ini Pak Presiden menampilkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Santai, gembira Pak, hiburan. Karena selama ini kalau partai itu tarung, gitu ya, keras. Nah, di sini teman-teman bisa menyaksikan ya. Juga berpartai sekali lagi juga menggembirakan. Dan juga kami tampilkan nuansa cinta tanah air dengan nuansa alam dan budaya yang ditampilkan. Semua ini terinspirasi dari Bapak Presiden. Saya kira Partai Amanat Nasional partai pertama yang kongres yang biasanya keras Bapak, tapi hari ini pakainya pakai nada santai Pak. Itu dengan penuh ceria. Yang berikutnya, kami kenapa mengadakan kongres di pusat kota, Hotel Indonesia Pak. Hotel inilah cikal bakal setelah Indonesia merdeka, peletak untuk kemajuan Indonesia. Menjadi pusat bisnis, pusat kegiatan, dan pusat keuangan dan segala-galanya ada di sini. Kami memasang tema Indonesia terdepan dengan logo IKN Bapak. Kalau dulu Indonesia merdeka di sini, maka selanjutnya menjadi Indonesia maju 21 tahun mendatang, insya Allah 100 tahun Indonesia merdeka, maka titik jejak dari sini kita akan berangkat ke IKN, kira-kira begitu. Saudara-saudara, tepat 26 tahun lalu, 23 Agustus
tahun 1998. Partai Amanat Nasional lahir dari rahim reformasi. Gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa sebagai kekuatan moral bangsa bersatu padu dengan kekuatan pro-demokrasi semakin menegaskan bahwa mahasiswa adalah agen perubahan sosial. Dari dulu sampai sekarang, PAN mendengar, mengawal gerakan mahasiswa serta bersama mahasiswa menjadi agen perubahan untuk Indonesia. PAN didirikan sebagai jawaban dari gerakan perubahan zaman untuk membangun sistem kehidupan berbangsa bernegara berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi modern yang konstitusional, yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan kemajemukan, yang akan menunaikan janji-janji kemerdekaan. Sebagai partai politik modern nasionalis religius, perjuangan PAN telah ikut mewarnai mosaik perjalanan bangsa, pasang surut, gelombang dan dinamika bangsa. PAN ada di dalamnya, menjadi bagian yang ikut menorehkan sejarah dan mengukir peradaban Indonesia ke depan. Bapak Presiden, logo kami kelihatan matahari, Bapak. Matahari. Secara filosofis, PAN itu ya seperti matahari yang selalu memberikan sinarnya untuk kelangsungan kehidupan alam semesta dan semua umat manusia. Filosofinya logo kami yang menjadi simbol Partai Amanat Nasional. Memberi tanpa henti, memberi tanpa pilih kasih, tanpa membeda-bedakan warna kulit, suku, agama, dan budaya. Seperti itulah sifat dan keberadaan Partai Amanat Nasional dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya siapa saja Pak, kita kasih karpet biru yang ingin bersama-sama dengan Partai Amanat Nasional. Saudara-saudara, saya sujud syukur atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan beribu terima kasih atas soliditas, kekompakan, kebersamaan, kesadaran, keikhlasan dari perjuangan dari kader PAN seluruh Indonesia untuk tetap setia menjaga PAN dari gempuran ombak, terpaan angin topan, goncangan gempa tsunami, sehingga sampai hari ini dan ke depan PAN akan tetap tegak berdiri setegar batu karang untuk melanjutkan kontribusinya buat masyarakat bangsa dan negara. Kekuatan PAN ada di tangan kader-kader kalian semua. Tidak hanya ketua umum. Saudara Yoga mengatakan kalau satu orang itu Pak Presiden melukis, tapi kalau berpartai itu bersama-sama, saudara. Seluruh kader PAN se-Indonesia, marilah terus menjaga kekuatan itu untuk membangun kebesaran dan kejayaan partai kita ke depan. PAN telah terlatih dalam proses dinamika berdemokrasi. Kedewasaan demokrasi bagi kader PAN menjadi bagian penting dalam menjaga soliditas dan kohesivitas kekuatan internal PAN. Kami sudah mengalami hal-hal yang berat, Bapak. Jadi kalau hari ini landai karena perjalanan yang panjang itu. Insya Allah di pemilu 2029 nanti PAN akan bertambah suara dan kursinya di DPR. PAN benar-benar seperti matahari yang memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kader PAN, kader PAN. Bapak Presiden dan para hadirin yang saya hormati, sebagai partai pemerintah, PAN akan selalu ikut bekerja keras membantu kinerja Bapak Presiden Jokowi.
dalam melaksanakan tugasnya sampai tuntas, tas. Saya tidak lama Bapak, membantu Bapak Presiden dalam bekerja lebih kurang 2 tahun. Tapi saya merasakan sendiri bahwa Bapak Presiden Jokowi adalah sosok pemimpin nasional yang pekerja keras, tanpa kenal lelah, tanpa kenal waktu, saudara-saudara. Bekerja dan mengabdi sekali lagi tanpa kenal lelah. Meski banyak kritikan, hujatan, caci maki, hampir setiap hari. Pak Presiden menerima dengan penuh lapang dada, mendengar dengan penuh kesabaran, mengayomi dengan welas asih, dan melayani rakyat tanpa diskriminasi. Saya jadi saksi, saudara-saudara. PAN bersyukur dan berterima kasih atas kepemimpinan Pak Presiden Jokowi, di mana di tengah-tengah kondisi dunia yang pancaroba, penuh ketidakpastian, tantangan global yang sulit, penuh anomali, bangsa Indonesia masih tetap kompak, stabil, menjaga persatuan nasional. Pembangunan ekonomi relatif terjaga dengan baik, kondisi sosial budaya tetap rukun, guyup, dan saling bertenggang rasa. Hal itu tentu berbeda dengan beberapa negara yang masih bergejolak konflik internal karena faktor suku dan agama yang tentu akan menghambat pembangunan dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Burung nuri terbang berarakan, melintasi langit dan kencang melaju. Terima kasih Pak Jokowi kami ucapkan atas kerja kerasnya demi Indonesia maju. Dalam 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, tentunya telah banyak prestasi dan program untuk menunaikan janji-janji kemerdekaan bagi rakyat, bangsa dan negara, pembangunan yang adil buat seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka agar rakyat dapat hidup makmur dan sentosa. Jalan tol Jawa tembus, jalan tol Sumatera tembus, panjang deretan kalau ingin disampaikan semuanya. Tetapi kita memahami saudara-saudara bahwa pembangunan adalah proses yang memerlukan waktu. Tidak bisa bim salabim. Tidak bisa seperti kisah Bandung Bondowoso yang membuat 1000 candi hanya dalam waktu 1 malam demi mempersunting pujaan hatinya Roro Jongrang. Untuk itu dengan terpilihnya Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024 yang lalu, memiliki visi untuk melanjutkan dan menyempurnakan pembangunan yang sekarang ini. Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran akan menapaki sejarah baru menuju kejayaan Indonesia, menuju Indonesia emas, yaitu Indonesia yang adil, makmur, sentosa, sejahtera. Indonesia yang modern, Indonesia yang kuat, Indonesia setara sebanding dengan negara-negara maju lainnya. PAN, saya nyatakan PAN akan paling terdepan dalam berjuang membangun harapan yang gilang gemilang bersama Prabowo Gibran. Sebagai penghormatan kepada Pak Jokowi, PAN akan mempersembahkan sebuah lagu karya cipta anak negeri. Kader-kader PAN Bapak bikin lagu untuk Bapak, khusus buat Bapak Presiden Jokowi. Ya, semua
yang terikat waktu memang akan berakhir. Life after life, itulah yang abadi. Demikian sambutan saya di acara HUT ke-26 PAN dan Kongres ke-6 PAN malam hari ini. Malam ini adalah malam yang luar biasa. Kader-kader terbaik dan militan PAN berkumpul di sini, menyatu dan bersatu dengan tokoh-tokoh nasional yang menjadi teladan bagi generasi emas mendatang. Mengutip puisi W.S. Rendra, kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Selaras dengan itu, bagi saya dan kader PAN, jadilah matahari. Matahari selalu memberi, matahari selalu melayani. Selagi masih ada matahari, di situ pasti ada harapan. Karena matahari tidak pernah ingkar janji. Bapak Presiden, Bapak Ibu sekalian, janji dan kesetiaan bagi kami adalah kehormatan. Kursi kami tidak sebanyak partainya Pak Bahlil, Pak. Ya. Tetapi janji dan kesetiaan itu kehormatan, dan itulah milik kami, kader-kader Partai Amanat Nasional. Kader PAN, kader PAN, Dirgahayu PAN yang ke-26. Terima kasih. Billah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Zulkifli Hasan yang sudah memberikan motivasi untuk kami semuanya. Kader, kader PAN, PAN, kader PAN, kader PAN, Zulkifli Hasan. Lanjutkan. Zulkifli Hasan. Lanjut. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Zulkifli Hasan. Hadirin, dalam 10 tahun terakhir masa kepemimpinan Bapak Jokowi, kita sudah melihat dan merasakan berbagai kemajuan hasil dari pembangunan infrastruktur. Hal ini mendorong para pelaku usaha di daerah memiliki peluang lebih baik sehingga bisa mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula. Saya mau tanya sama kamu. Boleh dong. Waktu ke Bandung dulu berapa jam? Bisa 3 jam. 3 jam. 3 jam. Sekarang 45 menit. Karena ada apa? Karena ada wush. Wush siapa yang bikin? Bapak Jokowi. Tepuk tangan. Dari kamu ke Surabaya ke Nganjuk dulu berapa jam? 4 jam. Pulang kampung 4 jam 4 ya? jam pulang kampung. Sekarang 1 jam. karena ada apa? Ada tol dong. Siapa yang bikin? Bapak Jokowi. Tepuk tangan buat Bapak Jokowi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai ungkapan terima kasih yang tadi sudah diungkapkan oleh Bapak Zulkifli Hasan, Ketua Umum kami, maka dari itu kami ingin memberikan sesuatu untuk Bapak Presiden kami, yaitu persembahan artis-artis PAN yang sudah dibentuk oleh teman-teman kami, yaitu namanya Blue Squad. Hadirin yang terhormat, inilah dia, support terus, dukung terus Bapak Jokowi.
Terima kasih Bapak. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan dilanjutkan dengan prosesi menarik busur panah sebagai tanda peresmian pembukaan Kongres ke-6 tahun 2024. Bisa nggak? Awas jatuh. Bro, jangan lewat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara yang hadir, yang saya hormati Wakil Presiden terpilih, yang saya hormati Ketua PKR dari Malaysia yang juga hadir, Ketua dan pimpinan partai politik yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya hormati Ketua Umum PAN Bapak Zulkifli Hasan beserta Ibu, Ketua Majelis Penasehat Bapak Hatta Rajasa, Bapak Ibu sekalian, seluruh pengurus DPP, DPW, dan DPD Partai Amanat Nasional dari seluruh tanah air Indonesia, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya hormati. Malam hari ini saya merasa sangat gembira sekali bisa hadir di Kongres ke-6 dan hari ulang tahun PAN yang ke-26. Di acara satu-satunya kongres partai yang promosinya sampai ke Times Square, sampai ke New York, Amerika Serikat,
Saya lihat geleng-geleng saya. Di Times Square ada fotonya Pak Zulkifli Hasan. Saya lihat kagum saya, kagum betul. Pak Zulkifli Hasan berbaju biru dan ganteng sekali. Ganteng sekali. Sehingga malam hari ini saya juga memakai baju biru supaya ketularan gantengnya Pak Zul. Kadang-kadang saya berpikir, ini kok ada saja idenya, ada saja gagasannya. Pasang iklan di Times Square, New York. Tapi akhirnya saya berkesimpulan yang harus diakui, PAN memang terbukti yang terdepan. Dan setiap saya datang ke Partai Amanat Nasional, saya selalu melihat wajah-wajah segar, wajah-wajah muda, wajah-wajah yang berseri-seri, wajah-wajah yang riang gembira, seperti tadi Pak Zul sampaikan. Sehingga terlihat sekali kalau kader-kader PAN ini sangat kerasan dengan Pak Zulkifli Hasan. Maka sepertinya loh ya, keberlanjutan kepemimpinan Pak Zulkifli Hasan di PAN, saya rasa memang besar ada harapan. Seperti jinglenya PAN, seperti lagunya PAN. PAN pasti ada harapan bareng Pak Zulkifli Hasan. Tapi saya nggak perlu menyanyikan, nanti banyak yang ikut goyang. Tapi kembali, semuanya tergantung Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semuanya, tergantung seluruh kader PAN, para peserta Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional. Di sisi lain, menurut saya, yang namanya estafet keberlanjutan, yang namanya konsistensi keberlanjutan, itu paling pas memang ada di PAN. Coba kita lihat keberlanjutan dukungan PAN kepada Pak Prabowo. Mohon ini dicatat Pak Sekjen Gerindra, Pak Muzani. Saya ingat, kita semuanya ingat, sudah 3 kali berturut-turut, 2014, ada saya, ada Pak Prabowo. PAN dukung Pak Prabowo. 2019, ada saya, ada Pak Prabowo. PAN kembali mendukung Pak Prabowo. 2024, ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar. PAN juga tetap mendukung Pak Prabowo. 3 kali berturut-turut konsisten dan paling konsisten. Maka untuk keberlanjutan nanti di kabinet, rasa-rasanya mestinya PAN ini mesti ditambahin. Mestinya ada tambahan 3 kali, Pak Muzani, 3 kali. Konsisten. Tambahannya itu terserah Pak Prabowo. Karena beliau yang memiliki hak prerogatif presiden. Tapi paling tidak saya mengingatkan,
sudah mengingatkan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya hormati, tadi saya juga senang saat mau masuk ke ruangan ini, saya melewati sebuah tunnel pendek, foyer, yang menampilkan flora dan fauna kekayaan Indonesia, yang menampilkan ragam keindahan negara kita, Indonesia. Sehingga membawa suasana menjadi harmonis, suasana yang tentram, suasana yang adem, suasana yang tenang. Suasana seperti inilah yang kita butuhkan. Negara kita membutuhkan suasana yang seperti ini, agar Indonesia terus maju melangkah, agar Indonesia terus optimis melangkah untuk melanjutkan agenda-agenda besar pembangunan kita dan membawa Indonesia semakin terdepan. Sehingga saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi Kongres ke-6 PAN ini yang demokratis tapi juga sangat adem dan damai. Seperti warna birunya Partai Amanat Nasional yang mencerminkan ketenangan, Dan jika PAN bisa terus konsisten merawat keharmonisannya, menjaga kesolidannya, dan terus adaptif terhadap perubahan, karena di PAN anak-anak mudanya sangat banyak sekali, saya optimis PAN akan mampu masuk jajaran 3 partai terbesar di Indonesia dengan seluruh ide-ide dan gagasan-gagasannya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional saya nyatakan dibuka pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Presiden untuk bisa tetap berada di atas panggung. Selanjutnya kami juga mengundang Ketua Umum PAN Bapak Zulkifli Hasan. Dan baik, kasih tepuk tangan dong sekali lagi. Kader PAN Zulkifli Hasan. Baik, izin Bapak Presiden, Ayahanda Ketua Umum PAN, kami hitung mundur. Ya, arahnya ke bulat. Ya, baik, yang biru hitungan di belakang. ketiga ya. Baik. Boleh ya. Baik. 1, sama-sama bareng-bareng. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, dengan demikian pembukaan Kongres PAN ke-6 secara resmi telah dibuka oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Mana semangatnya kader PAN? Kader! Kader! PAN! PAN! Kader PAN! Kader PAN! Zulkifli Hasan! Zulkifli Hasan! Zulkifli Hasan! Tepuk tangan saudaraku sekalian. Sebagai ungkapan rasa syukur atas berkat dan rahmat yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak untuk doa bersama. Dan untuk memimpin doa pada malam hari ini, dengan hormat kami mengundang ke atas panggung Bapak Zulfikar Ahmad. Dipersilahkan. Saat ini sudah bersama saya Wakil Ketua DPP PUAN atau Perempuan Amanat Nasional, Mbak Putri Zulkifli Hasan. Selamat malam Mbak Putri. Cantik sekali nih malam ini. Terima kasih. Sebelum kita mungkin tanya-tanya soal acara malam ini, boleh nggak diceritain atribut keindonesiaan apa yang Mbak Putri putuskan untuk pakai di malam spesial ini? Iya, hari ini kebetulan aku pakai mix and match, jadi dikombinasikan. Ini kalau
lihat kebayanya kan khas budaya Jawa ya, tapi dikombinasikan dengan adat Melayu Riau. Oh, iya, di jadi dengan kepalanya juga ya. betul, dengan kain songket, dengan detailnya tuh cantik banget. Terus juga pakai suntiang khas kalau misalnya pengantin di adat Melayu Riau tuh pakainya seperti ini gitu. Wah. Jadi mudah-mudahan bisa menggambarkan juga kalau adat istiadat keberagaman di Indonesia tuh indah banget, bisa di mix and match, bisa dikombinasikan, dan juga kalau kita pakai baju adat itu bisa kelihatan benar-benar bagus gitu. Bineka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi kalau bersatu seperti ini tampak menawan sekali dan indah sekali ya. Iya. Oke, kalau kita lihat di belakang kita ya Mbak Putri ya, ini ada terbentang blue carpet dengan LED keberagaman hayati Indonesia. Mungkin ini bisa diceritakan apa yang ingin disampaikan di Kongres PAN ke-6 malam ini. Salah satu tema dari Kongres 6 Partai Amanat Nasional itu memang ingin highlight keberagaman di Indonesia, termasuk juga keberagaman flora dan faunanya. Kita kan punya alam yang begitu indah ya, apalagi kita baru saja meresmikan ada ibu kota negara di Kalimantan yang juga keindahan alamnya tuh luar biasa. Nah di sini tuh kita pingin meng-highlight itu dan mengingatkan kembali kita punya alam, flora, fauna, kebudayaan yang begitu bagus. Ayo sama-sama kita lestarikan, kita dukung, kita jaga Bhinneka Tunggal Ika, saling support dan saling menghormati satu sama lain. Oke, nah karena Mbak Putri ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPP Puan, kayaknya kurang afdol kalau kita nggak ngomongin soal mungkin keterlibatan perempuan dan juga concern Mbak Putri sebagai Wakil Ketua DPP Puan nih. Apa yang berusaha Mbak Putri angkat sebagai Wakil Ketua DPP Puan saat ini? Iya, saya merasa beruntung sekali dan juga tentu seluruh kader perempuan di Partai Amanat Nasional karena kami diberikan ruang yang begitu besar. Kita punya Perempuan Amanat Nasional, organisasi otonom yang berdiri sendiri. Alhamdulillah saat ini sudah terbentuk kepengurusan di 31 wilayah. Kemarin kami baru saja mengadakan rakernas dari Provinsi Aceh sampai dengan Papua Selatan, sudah terbentuk pengurusnya, dan gak hanya itu, mencetak kader-kader perempuan, politisi-politisi perempuan, banyak dari mereka yang anggota DPRD baik tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun RI. Mudah-mudahan dengan semangat ini bisa memberitahukan juga bahwa PAN itu sangat pro perempuan, memberikan ruang yang begitu besar, dan untuk para perempuan-perempuan jangan takut masuk politik gitu, karena butuh sekali keterwakilan perempuan di dunia politik. Oke, sebagai perempuan yang terjun langsung ke dunia politik, apa sih tantangan yang dihadapi Mbak Putri dan bagaimana Mbak Putri mengatasinya? Iya, yang pasti tadi ya tantangannya adalah keterwakilan gitu kan. Kita memang punya target keterwakilan itu di 30%, tetapi memang belum mencukupi. Tapi saya optimis nanti ke depannya 5 tahun, 10 tahun lagi insya Allah akan tercapai. Tantangannya juga bagaimana kita sebagai politisi perempuan dapat menyuarakan hak-hak ataupun keinginan-keinginan yang pro perempuan. Sekarang kan banyak sekali, misalnya yang paling simpel hak menyusui, lalu cuti untuk bagi pekerja perempuan gitu ya. Apalagi sekarang banyak banget isu yang lagi marak ya Mbak, isu KDRT. Betul. Ya kan, bagaimana sih si korban itu mendapatkan dampak yang tidak hanya dampak fisik tapi juga dampak secara psikis gitu. Ini kan kita harus bantu, kita harus advokasi secara hukum, dan di sini penting sekali peran para politisi perempuan dan organisasi seperti Puan untuk berperan seperti itu. Oke, mulia sekali harapannya ya untuk masih perempuan, utamanya di dunia politis. Nah, untuk harapannya di hari ulang tahun ke-26 PAN apa nih Mbak? Ya, harapannya tentu Partai Amanat Nasional selalu menjadi yang terdepan, mencetak kader-kader yang terbaik, siap bekerja, siap berbuat, siap bermanfaat untuk rakyat, karena itu adalah pesan dari Ketua Umum kami Bapak Zulkifli Hasan. Beliau tidak pernah lelah untuk turun untuk berbuat sebaik-baiknya untuk rakyat Indonesia. Oke, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya Mbak Putri. Makasih. Ya, dan saudara, tadi kita sudah menyaksikan bersama bahwa Presiden Joko Widodo telah membuka secara resmi Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional, dan yang saat ini kita saksikan adalah sesi foto bersama di mana Presiden Joko Widodo dan juga didampingi oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan juga ke-38 DPW tengah melakukan sesi foto bersama. Dan menarik sekali di mana bahwa pembukaan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional ini tadi ditandai dengan Presiden Joko Widodo menarik sebuah busur panah ya, yang mana ini dianalogikan seperti seorang Pandawa yaitu Arjuna yang begitu berani dan juga begitu terampil dalam memainkan busur panah.
Baik, dan yang saat ini kita saksikan adalah Presiden Joko Widodo tengah melakukan sesi foto bersama dengan ke-38 DPW Partai Amanat Nasional. Dan yang tadi juga kita sudah saksikan bersama bahwa acara peringatan hari ulang tahun ke-26 PAN ini dan juga sekaligus Kongres ke-6 PAN ini dihadiri oleh berbagai kalangan, baik dari internal PAN sendiri, juga hadir ketua-ketua umum partai, para menteri, wakil ketua umum MPR, dan juga tokoh-tokoh nasional, dan juga turut hadir Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Baik, dan saudara, kita akan kembali terhubung dengan rekan Egit Hapsari di Hotel Kempinski, Jakarta. Silakan Egit. Kali ini saya akan mengajak ngobrol pasangan publik figur, yaitu Mbak Astrid Kuya dan Mas Uya Kuya. Selamat malam. Selamat malam, Egit. Waalaikumsalam. Wah, ini keren banget, serasi banget nih. Apalagi Mas Uya nih, kacamata biru, rambut biru, Mbak Astrid juga cantik banget. Ini mau diceritain dong pemilihan kostum ya. Ini kita memilih daerah Palembang. Iya, karena aku kan orang Sunda, Astrid kan orang Betawi, jadi kita Palembang. Iya, dia Palembang ya, biar adil ya. Soalnya cantik banget, ada atasnya ada suntiangnya ini, terus bajunya cantik, jadi Palembang. Wah, keren banget dua-duanya nih. Kalau kita flashback nih ya, Mbak Astrid dan juga Mas Uya, boleh nggak diceritain apa sih yang awalnya itu menginspirasi Mbak Astrid dan juga Mas Uya untuk terjun ke dunia politik? Pertama, kalau ditanya background saya sarjana ilmu politik Universitas Indonesia. Jadi sebetulnya sarjana udah politik. Cuman emang dari dulu dilarang terjun ke politik sama istri. Gitu jadi ya? kayaknya udah jauh dari politik gitu kan. Tapi kita kan 4 tahun terakhir ini banyak membantu banyak kasus-kasus, mengadvokasi beberapa kasus, dan sampai ada beberapa kasus yang kita justru diintimidasi. Betul. Ya, mendapatkan intimidasi atau ditekan kanan kiri, malah sampai ada yang dilaporin polisi. Jadi Astrid yang berpikir udah masuk aja ke dalam sistem. Kita di luar sistem aja bisa banyak tolong orang, apalagi kita di dalam sistem itu aja. Iya, dan memang juga saya berpikir lebih bagus kalau kita mentalnya sudah siap, secara ekonomi juga sudah siap untuk terjun ke dalam politik. Oke, dari pengalaman itu tentunya banyak harapan yang ingin disampaikan nih malam ini di hari ulang tahun ke-26 PAN. Apa saja harapan dari Mbak Astrid dan juga Mas Uya? Untuk PAN. Untuk PAN, Ada ke depannya. Pokoknya PAN kita harapkan akan semakin terdepan. Amin. Dan selalu bisa mewujudkan harapan masyarakat. Betul sekali. Dan intinya PAN ini akan jadi partai yang benar-benar adalah mewakili rakyat dan juga menjadi pilihan rakyat. Selalu itu aja. Oke, terima kasih Mbak Astrid dan Mas Uya. Ya, dan saudara, demikian tadi kita sudah menyaksikan bersama peringatan hari ulang tahun PAN yang ke-26 sekaligus pembukaan Kongres PAN yang ke-6 dari Hotel Kempinski, Jakarta, di mana acara ini juga akan berlangsung selama 2 hari, yaitu hari ini dan juga esok hari, dengan mengusung tema Indonesia Terdepan, dengan harapan acara pada malam hari ini akan menjadi tonggak sejarah untuk menjadikan Indonesia yang terdepan dan Indonesia Emas 2045. Dan pastinya yang tadi seperti disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, ada satu pertanyaan besar yang tersampaikan dalam acara ini, apakah Bapak Zulkifli Hasan akan kembali terpilih untuk bisa memimpin Partai Amanat Nasional. Dan pastinya kita juga bersama-sama menantikan jawaban tersebut, di mana kongres ini juga masih akan berlangsung sampai esok hari. Dan dengan demikian saya Diana Dwika undur diri, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, sampai jumpa. Clue setiap